Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan mengimplementasikan sebuah aplikasi Microsoft Word. Kita akan mencoba membuat suatu laporan ya, atau makalah. Hal pertama yang perlu kalian lakukan yaitu melakukan konfigurasi ukuran kertasnya ya. Untuk menentukan ukuran kertas, kalian pilih layout, terus pilih page setup. Sini kertasnya apa, misalkan kita menggunakan A4, marginnya silahkan disesuaikan saja ya, marginnya sesuai yang ditentukan. Kalau saya standar saja seperti ini. Oke, terus selanjutnya kita halaman pertama itu biasanya halaman sampul ya. Nah, harus kalian ingat ya, perlu kalian ingat dalam membuat makalah atau laporan atau proposal itu ada pengelompokan halaman untuk memudahkan kalian nantinya melakukan penomoran suatu halaman. Nah, ini untuk sampul itu halaman pengelompokan pertama. Kita bikin dulu ya, misalkan ini makalah ya, makalah. Settingnya untuk ukuran kertasnya kita menggunakan ukuran font ya, style fontnya kita menggunakan Times New Roman, posisi center, bold. Nah, seperti ini. Makalah pengenalan teknologi informasi, misal seperti ini. Ini tugas mata kuliah literasi teknologi informasi. Kita insert untuk gambar ya, berarti pilih menu insert, pilih gambar. Jadi kalau di komputer kalian ada logo, misalkan kita mau pakai logo Unsil ya, cari logo Unsilnya seperti itu. Di saya kebetulan, ntar kita cari dulu ada logo Unsil. Kalau tidak ada, kita insert langsung aja ya, insert picture secara online aja ya, kita langsung searching secara online logo Unsil ya, kita gunakan logo Unsil. Kita ambil contoh yang ini aja, ambil set. Oke, kalian nanti silahkan tentukan ukuran dari gambarnya. Ini kelompok 1 misalkan, terus ini nama NPM kalian, nama NPM kalian. Nah, misalkan ada beberapa anggota kelompok ya. Selanjutnya di sini program studi misalkan apa, silahkan fakultas apa, Universitas Siliwangi, tahun 2022. Oke, tinggal kalian sesuaikan saja ya. Akan di sini untuk ukuran fontnya, halaman untuk makalah ini kita pakai 16 misal, bawah juga sama pakai 16. Nah, selanjutnya ini kan tadi saya sebut pengelompokan halaman. Ini kelompok halaman pertama untuk sampul. Sekarang kita bikin kelompok halaman yang kedua ya. Biasanya kan daftar isi, daftar gambar, daftar pustaka, kata pengantar dan seterusnya. Caranya bagaimana? Sebenarnya ya, kalian tinggal enter saja kan.
nanti akan otomatis ya masuk ke halaman baru. Atau biar cepat bisa menggunakan shortcut Ctrl Enter seperti itu. Ctrl Enter, jadi akan memudahkan atau mempercepat ya. Ctrl Enter tuh. Karena kita melakukan pengelompokan suatu halaman, makanya lebih baik kita menggunakan break ya, break suatu halaman tertentu. Caranya klik menu layout, di sini ada break ya, klik break baru next page. Nah ini ya, ini halaman, kelompok halaman yang kedua. Misalkan kita bikin daftar isi, kalian konfigurasi daftar isinya ya, fontnya Times New Roman, ukurannya 12 saja, posisi center di bold. Nah karena ini akan menjadi suatu heading tertentu ya, nanti daftar isi, daftar gambar, daftar pustaka, terus bab 1 dan seterusnya menggunakan suatu style yang sama, maka kalian lakukan suatu konfigurasi di style ini. Ada style-style untuk font ya. Nah untuk daftar pustaka bisa kalian menggunakan heading 1 ya, tapi jangan langsung diklik ya, tapi klik kanan update heading seperti itu. Maka ini akan menjadi suatu heading 1 itu akan menjadi suatu format tertentu nantinya. Tuh daftar isi. Sekarang ke halaman selanjutnya, karena daftar isi kan belum ada nih, nanti diisinya terakhir. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Kalau di enter seperti ini kan lumayan lama. Nah caranya ya udah biar langsung Ctrl Enter seperti itu. Kalian pilih lagi nanti heading 1 ya, pilih lagi kalian heading 1 biar nanti font stylenya sama dengan yang atas seperti itu. Ini misalkan daftar gambar, terus biasa Ctrl Enter, daftar tabel ya, daftar tabel. Nah ini pengelompokan halaman kedua tadi. Kelompok pertama itu untuk sampul, kelompok yang kedua itu pengelompokan untuk biasanya dalam penomorannya itu biasanya menggunakan huruf Romawi seperti itu. Nah itu kelompok kedua, daftar pustaka, misalkan kata pengantar, atau kalau dalam proposal atau laporan itu lembar pengesahan, kata pengantar, prakata, terus daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah itu biasanya pengelompokan yang di dalam satu kelompok itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang ketiga ya. Biasanya nanti penomorannya berbeda, bukan lagi halaman Romawi, tapi menggunakan halaman nomornya itu nomor-nomor biasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Makanya biar nanti penomorannya itu ngereset lagi, makanya kita gunakan layout, read, next page seperti itu. Jangan lupa nanti di sini stylenya pakai heading 1, misalkan bab 1 pendahuluan tuh. Pak, bagaimana kalau pendahuluannya ingin di bawah bab 1? Kalian jangan langsung enter seperti itu. Kalau kalian langsung enter nanti stylenya akan berbeda lagi. Kita lihat ini jadi normal lagi stylenya. Makanya caranya tekan shift baru enter seperti itu. Ditekan shift sama enter bareng-bareng. Makanya ini tetap headingnya sama. Oke, di sini pendahuluan. Oke, kita enter, kita masuk ke, kita setting lagi, kita menggunakan font Times New Roman lagi, ukuran 12 ya, ininya bold.
Selanjutnya kita akan biasanya dalam bab tertentu ada subbab. Misalkan bab 1, berarti subbabnya 1.1. Biasanya kalau word yang sudah update akan terotomatis kalau kalian nulis 1.1 titik seperti ini. Nah, ini sudah menjadi numbering ya, sudah menjadi numbering. Ketika kalian nulis seperti ini otomatis ya. Nah, kalau manualnya bagaimana? Kalian kalau mau manual, kalau milihnya yang ini, yang untuk numbering ini, itu hanya satu level saja ya, hanya satu level saja. Karena kita inginnya ada 2 level, misalkan 1.1 seperti itu, kita pilih yang multi level list seperti ini. Kita pilih settingnya, misalkan yang 1 titik ya, bukan 1 tanda kurung, misalkan seperti ini. Nah, terus balik lagi ke sini, nanti ada change level ya, change list level. Kita gunakan yang ukuran seperti ini. Terus kita atur seperti apa ya. Misalkan ini latar belakang. Ini sudah menjadi format ya, ini sudah menjadi format tertentu ya. Formatnya dengan bold, fontnya Times New Roman ukuran 12. Nah, seperti itu. Nah, kita selanjutnya subbab ini akan dibuat suatu heading lagi ya, biar menjadi otomatis nanti kalau kita membuat daftar isi, jadi tidak manual ya. Ini di blok ya. Setelah itu jangan ke heading 1 karena heading 1 itu sudah style untuk judul ya. Nah, untuk subbab kita pilih aja yang style 2, yang heading 2. Tapi jangan langsung diklik, tapi klik kanan update heading ya. Itu. Nah, kita sudah beres ya. Misalkan kita bikin, kita sini setting lagi menggunakan fontnya itu Times New Roman. Times New Roman ukuran 11. Misalkan apalah ya. Ini sudah. Lanjut. Sekarang 1.2. Caranya bagaimana? Jangan bikin lagi. Kalian tinggal klik aja yang heading 2. Tuh ya. Klik heading 2 ini otomatis 1.2. Misalkan rumusan masalah. Masalah. Itu. Oke, lanjut. Ini tadi ya, kita sudah dapat pengelompokan halaman yang ketiga. Sekarang bab 2, masuk ke bab 2. Bab 2 itu pengelompokannya harus berbeda dengan yang bab 1. Makanya masuk lagi layout, bridge, next page. Seperti itu. Ini tinggal dihilangkan saja. Nah, kalau mau membuat tadi kan judul itu harus headingnya heading 1. Tinggal klik aja yang heading 1. Baru tulis sama kalian bab 2, enter, misalkan landasan teori, bukan landasan ya, landasan teori, landasan teori seperti ini, enter. Untuk membuat bab ya, untuk membuat suatu bab subbab pada bab 2, kita pilih tadi kan di sini di bab 1 itu heading 2. Sekarang kita tinggal klik aja seperti ini. Nah, ini kita tinggal klik kanan set number value ya. Nah, kita rubah di sininya. Jadi saya ulang ya. Ini kan 1.3. 1.3 itu kan dari atas. Ini ya, kelanjutan dari bab 1. Sedangkan yang kita inginkan itu kembali ngereset. Jadi dimulai karena ini bab 2, jadi inginnya itu 2.1. Caranya tinggal klik ini, klik kanan, set numbering value ya. Ini kita gunakan pilih
continue from previous list, checklist advanced value. Nah, kita pilih level 2, ininya 1, seperti itu. Ini sudah jadi. Ini misalkan teknologi menurut apa teknologi, seperti misalkan ada gambar ya, kita mau insert gambar ya, memasukkan gambar, insert kan dari device yang ada lah ya di komputer saya. Ini masuk ke setting behind text. Nah, kita sudah memasukkan gambar nih. Setelah itu sebentar, kita setting dulu ininya behind the text. Nah, di sini kan kita mau melakukan penamaan gambar ya, melakukan penamaan gambar. Kita konfigurasi lagi penamaan gambarnya, terserah ya, fontnya mau apa silahkan, terserah. Saya mau menggunakan Times New Roman ukuran 12, posisi center. Biasanya kan kalian nulisnya gini, gambar misalkan 2.1, ini kan di bab 2 ya, 2.1 rancangan teknologi, seperti ini. Kalian kan biasanya menulis gitu. Nah, biar secara otomatis ya, biar kalian bisa membuat penamaan gambarnya secara otomatis, kalian jangan manual seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kalian masuk ke menu reference ya. Setelah itu masuk klik insert caption. Nah, di sini kalian tinggal konfigurasi saja. Karena di sini yang sudah disediakan itu hanya ada 3, equation, figure, sama tabel. Kalian bisa bikin sendiri. Misalkan ini gambar 2 ya, seperti ini. Gambar 2 titik. Udah aja seperti itu. Gambar 2. Oke. Ya. Gambar 2 titik 1. Apa enggak nama gambarnya? Misalkan rancangan teknologi, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ya. Ini sudah ada. Kalau mau dirubah posisi, terus fontnya, warnanya kita kasih warna hitam, fontnya Times New Roman ukuran 12. Nah, ini sudah ya suatu style untuk penamaan gambar. Biar nanti ya gambarnya, penamaan gambarnya sama stylenya dengan yang gambar yang akan ditambah lagi mungkin di bawahnya. Kalian masuk ke menu home, di sini kan ada style ya, style, cari style yang caption. Nah, ini style caption, tinggal klik kanan, sama seperti tadi untuk style heading ya, klik kanan, update, seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Misalkan yang kedua, sekarang 2.2, tinggal klik ini heading ya, 2.2 informasi. Dia nulis apa, bla 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 bla, ada tabel atau gambar dulu lah, ada gambar lagi ya, misalkan insert gambar, kalian ada gambar lagi, ini terkecil. Oke, kita mau apa, menulis penamaan untuk gambar yang ini. Caranya bagaimana? Kalian tinggal cari aja yang caption tadi ini, pada style, pada menu home, stylenya cari yang caption ini gitu ya. Caption ini akan menjadi sama nantinya. Setelah itu insert, atau kalian mau buat lagi nggak apa-apa ya, misalkan buat lagi reference, insert caption. Nah, kalian jangan new label lagi, jangan bikin new label ya, karena ini sudah ada, sudah tadi dibikinin otomatis. Nanti
dalam satu halaman ini, dalam suatu bab ini, misalkan ini kan bab 2, nanti otomatis gambarnya itu penomorannya itu mulai dari 2.1, 2.2. Nah, nanti akan otomatis nantinya ini berarti gambar harusnya gambar 2.2 ya. Kita coba masuk ke reference, insert caption. Kalian jangan new label, tapi ini karena sudah ada, ini udah ada. Tinggal kalian nulis di sini. Misalkan alur informasi tuh, ini otomatis gambar 2 dan seterusnya. Nanti kalau kalian mau menambahkan gambar lagi seperti itu. Tabel juga sama, misalkan kalian bikin tabel ya, bikin tabel dulu, insert, bikin tabel seperti ini, nama, lama, keterangan. Nah, di sini kalian mau membuat tabel tertentu ya, penamaan tabel, sama masuk ke reference ya. Kalau kalian mau setting aja dulu, misal pakai Time New Roman ukuran 11. Biasanya kalau tabel dalam laporan itu di kanan ya, bukan di tengah-tengah, di kiri, di sebelah kiri di sini. Nah, masuk ke reference, insert caption lagi. Nah, baru karena di sini yang sudah ada itu gambar 2, equation, figur, sama tabel ini kan tabel bahasa Inggris ya. Kalian mau bikin namanya itu bahasa Indonesia, ya udah new label lagi, tabel seperti ini. Karena ini di halaman di kelompok 2 ya, di bab 2, berarti tabel 2 titik seperti itu, 2 titik. Oke, ini 2 titik, baru misalkan daftar nama peserta, misalkan peserta. Oke, kalian mau setting, karena ini bawaannya dari caption yang tadi, kalian bisa setting ini ke kiri seperti itu. Nah, itu untuk penamaan tabel ya, untuk membuat tabel. Sekarang tadi lupa ya, misalkan di sini, oke lah, contoh saya ngambil suatu pernyataan dari internet saja, misalkan pengenalan internet. Nah, ini ada beberapa pernyataan, kita copy paste aja ya, biar tidak nulis. Tapi kita masukkan ke Word-nya. Paste. Nah, kalau kita langsung paste ya secara manual, ini tulisannya masih bawaan ya, jadi stylenya itu masih bawaan dari website yang tadi. Makanya kalau mau nanti pastenya itu paste ini ya, yang biar sama ya, biar nanti sama dengan font yang ada pada Word-nya gitu kan, ini ya. Jadi pastenya itu keep text only itu, ini ya, paste keep text only. Oke, tinggal kalian atur-atur lah ya, di benar-benar. Oke, tadi saya mau membuat suatu kutipan. Ini misalkan istilah ini atau pengertian ini mengutip dari jurnal, artikel, atau buku tertentu. Biasanya kan kalau mengutip kalian langsung namanya, misalkan CC pada tahun 2022. Seperti itu kutipannya kan, biasanya manual. Boleh manual juga, tetapi lebih baik otomatis, biar nanti kalian ketika membuat daftar pustaka
akan secara otomatis membuat sendiri daftar pustakanya. Misalkan ini kutipannya tadi ya, kita simpan di sinilah. Caranya bagaimana untuk membuat kutipan tersebut? Caranya masuk ke menu reference, ada insert citation ya, insert citasi ya, add new source. Nah, di sini contoh kita ngambil kutipannya itu dari buku, pengarangnya siapa, Cecep Muhammad, misalkan seperti itu. Judulnya itu pengantar internet buku, misalkan tahun diterbitkan 2022, kota Tasikmalaya, publisher misalkan LPPM Unsil, seperti ini. Tinggal klik OK. Nah, ini akan secara otomatis nanti ya, ini otomatis membuat kutipan sendiri. Tuh. Selanjutnya ya, misalkan di rumusan masalah ada kutipan lagi, kita copy paste aja lah, ini copy, karena ini tadi belum ada format tertentu ya, kita bikin aja ini seperti ini. Nah, kita mau bikin kutipan lagi, kita masuk ke reference, citasi ya. Kalau misalkan kutipannya sama dengan yang tadi, itu kan mengambil dari referensi buku yang sama, kalian tidak perlu nulis ulang, ini sudah ada ya, sudah otomatis, tinggal diklik seperti ini udah muncul. Kalau misalkan berbeda, tinggal dibuat lagi add new source ya, dari buku misalkan Ahmad ya, titelnya literasi TI tahun 2022, kota Tasikmalaya, publishernya sama LPPM Unsil. Sudah seperti itu. Nah, ini sudah ya, sudah dibikinkan lagi. Itu untuk membuat referensi ya, untuk mengutip referensi. Oke, ini sudah jadi, sudah dibuat. Selanjutnya tabel sudah ada. Nah, selanjutnya kita mau memberikan numbering ya, penomoran, memberikan penomoran. Kita coba ya, di mana saja nih kita membuat penomoran. Caranya ya, atau mau dari atas dulu. Biasanya kalau halaman sampul tidak ada nomor. Yang ada nomor itu mulai dari daftar isi ini ya. Caranya kita arahkan ke halaman yang mau dikasih penomoran, misalkan di daftar isi ini, terus klik menu insert, pilih page number. Nah, mau yang mana? Biasanya kita buat di bottom of page, tengah-tengah. Nah, ini sudah dapat ya, ini sudah dapat. Kita lihat dari atas, kita lihat ya, ini nomor 1 ternyata ada di halaman sampul, sedangkan yang kita inginkan halaman sampul tidak ada nomornya. Caranya bagaimana? Caranya ya, di sini tadi di daftar isi, pada daftar isi ini untuk penomorannya insert ya, tadi kan masuk insert, terus page number. Oh ya, number untuk daftar isi kan kita maunya huruf Romawi, masuknya ke format dulu, format page number. Format page number ini kita pilih yang Romawi. Terus di sini start at-nya mulai dari 1. Oke ya, seperti itu. Nah, ini kita sudah jadi nih ya, kita sudah jadi di sini. Sedangkan yang tadi ini tinggal kita hapus aja ya, kita tinggal hapus, tidak akan merubah ke yang tadi daftar isi. Nah, kita awal. Nah, oh ya, lupa ya,
di sininya link previewsnya dihilangkan. Nah ini ya, link double klik ya, double klik yang di atasnya di sini atau mau yang di bawah di sini ya. Untuk puter headernya double klik, ini muncul, link previewsnya dihilangkan. Setelah itu baru sorot ke daftar isi ya, sorot ke daftar isi, insert page number, stylenya mau yang mana pilih. Ini kita pilih yang Romawi, start at-nya 1. Oke, kita lihat. Oh ya, ini belum ya, kita mulai. Nah, oke, udah jadi ya. Nah untuk ini sama ya, ini tinggal dihilangkan saja. Caranya berarti ini untuk daftar isi ya, insert page number. Oke, reference view outline, daftar isi ini ada. Oke, selanjutnya kita akan membuat penomoran ya. Untuk penomoran halaman, di sini untuk halaman sampul itu tidak ada nomor. Kita mulai penomoran di daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, biasanya menggunakan format Romawi ya. Caranya klik misalkan ini di halaman daftar isi seperti ini, insert, masuk menu insert, terus page number, pilih formatnya. Misalkan ya kita karena untuk daftar isi itu biasanya menggunakan format Romawi, kita insert Romawi. Terus start at-nya mulai dari 1 ya, 1 Romawi. Oke, ya, kita lihat. Oh ya, belum ya, belum, karena itu hanya penentuan format saja. Kita kembali lagi ke insert, terus page number, tentukan mau di mana ya posisinya. Tadi kan formatnya sudah, kita menentukan posisi nomornya di mana. Kita mau di bawah ya, di tengah-tengah di bawah. Ini sudah dapat nih. Ini 1. Kita lihat di sini ya, ini sudah hilang. 1, 2, 3. Nah ini ada 4 nih. Dari mana? Ini masih nyambung ke ini halaman ini ya, grup halaman yang sebelumnya. Nah caranya harusnya kan untuk daftar pendahuluan ini mulai dari 1 ya nomornya. Caranya ini link previewsnya di uncheck seperti itu. Terus tinggal klik kanan, hapus aja dulu, bisa dihapus. Terus insert ya, insert page number, format page number, formatnya mau apa, berarti nomor biasa ya, nomor Romawi, start at-nya mulai dari 1. Oke, baru ini klik insert lagi, page number, posisinya mau di mana, kita mau di bawah seperti itu. Nah kita lihat sampul, biasanya masih ada link previews ya,
Ini sudah ya, sudah tidak ada link previousnya. Ini daftar isi 1 Romawi, daftar gambar 2 Romawi, daftar tabel 3 Romawi. Terus bab 1 nomor 1, bab 2 nomor 2, seperti itu. Jadi ini udah otomatis. Nah, selanjutnya setelah itu ya, kita lihat materinya. Untuk penentuan tadi, untuk penentuan number ya, menentukan number, heading sudah, yang tabel belum ya. Kita membuat daftar isi. Nah, kita membuat daftar isi. Kita ke atas lagi, daftar isi. Kontrol. Yes. Oke. Biasanya kalian menulis daftar isi itu kan manual. Ini diawali dari daftar isi kan, terus titik-titik manual seperti ini ya. Halamannya kita cari halamannya, oh halaman 1 Romawi, seperti ini. Terus yang kedua daftar gambar itu lama. Nah, karena kan tadi ya di awal ketika membuat suatu laporan kalian sudah membuat heading tertentu untuk daftar SI, daftar gambar ya, judul-judul yang di atas itu sudah menggunakan format heading 1. Makanya kita bisa menggunakan atau membuat daftar isi secara otomatis. Caranya bagaimana? Kalian klik menu reference, di sini ada tabel of content ya. Pilih stylenya mau yang mana ya. Bebas, silahkan. Mau dibikin custom sendiri boleh ya, custom boleh. Atau kalau saya ya yang sudah sediakan saja. Tinggal diklik ya. Ini ada beberapa ya, ada 3, tinggal diklik aja, dipilih. Seperti itu. Nah, ini otomatis ya. Otomatis dibuatkan daftar isinya. Nomornya juga sudah sesuai dengan nomor halaman itu. Contoh ini daftar tabel di sini halaman 3 Romawi, kita lihat benar tidak. Ini ya, ini daftar tabel nih. Ternyata benar sudah di halaman 3, seperti itu. Nah, itu cara untuk membuat daftar isi otomatis. Sekarang cara membuat daftar gambar. Di sini kan ada gambar, ada 2 buah gambar nih ya, pada halaman 2, gambar 2.1 sama gambar 2.2. Caranya bagaimana untuk membuat gambar ya, daftar gambar sama ya, mirip dengan tadi membuat daftar isi, tetapi berbeda, bukan ke tabel of content. Jadi klik dulu, cari menu reference. Setelah masuk menu reference, nah ini insert tabel of figure, bukan tabel of content. Insert tabel of figure. Setelah itu cari ya, kalian tinggal cari tadi misalkan untuk penentuan tabelnya. Ini kan sudah ada nih ya, sudah didapat sama kalian, bikin tabel-tabelnya gitu ya. Udah seperti ini, tinggal oke. Terus ini baru tabel 1 kan ya, insert lagi untuk tabel 2 nya. Ini salah ya, jangan tabel, insert a figure ya, pilih. Nah, captionnya itu pilih gambar ya. Di sini tadi kan kalian sudah bikin captionnya. Nah, pilih gambar ini. Udah, setelah dipilih ya, caption labelnya pilih gambar. Tadi kan ada di gambar 2. Pilih gambar 2, tinggal oke. Nih, ini muncul. Seperti itu. Ini sudah muncul. Sekarang untuk tabel sama. Untuk tabel juga sama. Kalian tinggal masuk ke menu reference, insert tabel figur, pilih di sini tabel. Ini kan tadi bikin tabelnya itu untuk tabel 2 kan, tabel 2 kalian bikin. Nah, sama
ya. Di sini juga insert tabel of figure, pilih label captionnya yang sudah dibuat. Tadi untuk tabel kan kalian buat ini tabel 2 seperti itu, tinggal oke. Nah, itu ya otomatis. Satu lagi, kalian membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka juga harus terpisah ya. Daftar pustaka juga kenapa sih harus di harus dipisah-pisah, dikelompokkan. Saya ambil contoh gini lah, contoh ini tidak dikelompokkan ya, tidak dibikin pengelompokan halaman. Kalian bikin daftar pustaka, di enter dari sini gitu kan, bikin daftar pustaka, contoh bikin daftar pustaka ini aja dulu ya, seperti ini. Ketika kita lihat ya posisinya, kalian sudah bikin laporan, ternyata di tengah jalan itu kalian mau menambahkan ya materi. Di sini ada 2.2, kalian menambahkan lagi di sini misalkan 2.3 ya, kita pakai heading 2 ya, ini internet misalkan gitu ya. Nanti ini akan ikut ke bawah ya, ketika di enter ini akan ikut ke bawah seperti ini. Tuh, kalian nulis itu akan bercampur. Ketika kalian nulis ya, ketika kalian nulis dan masuk ke halaman selanjutnya, ini akan bergabung ya, bergabung dengan halaman yang daftar pustaka seperti itu. Makanya untuk menghindari terjadinya campur aduk ya penulisan, lebih baik kalian gunakan pengelompokan halaman. Tadi pakai layout di next page. Kan ini kalian tulis daftar pustaka lah ya di sini. Daftar pustaka. Nah, ketika kalian menulis artikel di sini misalkan seperti ini, terus lewat ke halaman selanjutnya, tidak akan bercampur ya ke daftar pustaka. Kita lihat, nah tadi kan daftar pustaka ada di bawah di sini, sedangkan sekarang daftar pustaka udah pindah di bawah. Jadi ini tidak akan mempengaruhi ya, nanti tidak akan mempengaruhi halaman daftar pustaka kalau menggunakan pengelompokan halaman seperti itu ya. Tuh kenapa saya selalu membuat suatu laporan ya, atau membuat makalah artikel menggunakan pengelompokan untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita dalam membuat suatu laporan. Oke, kita bikin nih daftar pustaka sekarang, layout next page. Keinginan kita daftar pustaka itu kan masuk. Sekarang kita lihat di daftar isi itu belum ada, di bawahnya di sini belum ada daftar pustaka ya. Saya ingin dalam daftar isi itu ya, daftar pustaka muncul pada halaman tertentu di sini ya, di bawah 2.2 informasi ada daftar pustaka. Nah, kalian tidak perlu repot-repot ngedit ya, karena ini akan susah diedit. Udah, caranya bagaimana? Caranya tadi kan untuk halaman, untuk nama-nama judul ini nih, untuk judul-judul ini itu kan berada pada style heading 1 ya. Berada pada style heading 1. Makanya pas nanti untuk daftar pustaka juga dibikin di heading 1. Ini kan masih normal ya. Kalian klik aja yang heading 1-nya. Heading 1 nih ya, seperti itu. Baru tulis daftar pustaka. Sekarang kita lihat. Nah, di daftar isi ini masih belum ada ya tulisan daftar pustaka. Caranya bagaimana? Caranya kalian sorot di atas konten ini ya. Di atas konten ini ada tulisan konten, klik kontennya, ada update tabel. Update tabel, pilih
yang bawah aja ya, update entire tabel seperti itu. Nah sekarang otomatis daftar pusaka akan muncul. Sekarang tadi baru pengisian memasukkan daftar pustaka ke daftar isi. Sekarang tadi kan ada kutipannya, ada kutipan referensi nih. Di sini ada 2 kutipan referensi, 1, 2, ini ada 2 kutipan referensi. Nah kita akan memasukkan kutipan referensi secara otomatis ya. Caranya masuk ke reference ya. Di pinggir insert citation ada ini bibliografi ya. Bibliografi, tinggal klik, pilih mau yang mana ya stylenya. Saya pilih yang ini otomatis. Nah ini sebenarnya bisa dihapus ya. Nah ini tinggal ya, kalian yang tulisan bibliografinya itu tinggal masukkan ke heading 1, tulis ini daftar pustaka seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi kalian tadi yang ditulis di citation itu kan ini nama belakang yang ditulis di sini ya, tahunnya, judul bukunya ya, kotanya, penerbitnya, ini sudah otomatis. Nah seperti itu ya cara membuat laporan ya yang baik ya, yang sederhana seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.